Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi iku kullu ma yubtilu al-wudu'a. Yang pertama, setiap hal yang membatalkan wudu ini juga membatalkan tayammum. Asali ru'yatul ma'i. Ru'yatul ma'i ningali banyu qabla duhuri ing dalem sadurunge wajib bisolati ing dalem salat. Hal yang membatalkan yang kedua dari tayammum yaitu melihat air sebelum melakukan sholat. Ini berawal dari tayammum yang disebabkan karena tidak ada air. Berbeda ketika tayammum yang disebabkan karena tidak bisa menggunakan air atau mundur menggunakan air. Meskipun ada air tetap melakukan tayammum. Karena sebabnya dikarenakan mundur tidak bisa menggunakan air, entah sakit, entah kemarin itu takut meninggalkan keluarganya, harta bendanya dalam mengambil air dan sebagainya. Asalis iku aridatu murtad. Jelas yang membatalkan tayammum adalah keluar dari agama Islam, baik secara makoliyah dengan ucapan ataupun dengan pekerjaan. Dengan ucapan berarti dia mengucapkan keluar dari Islam, mlebu Kristen sopamane, atau moro-moro wong iku mang nyembah batu, itu langsung murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u ta'i ngumpulaken utawi iku ngumpulaken bainal wudu'i ing dalem antarane wudu wa tayammum lan tayammum. Di sisi lain ada orang itu nanti wudu dan tayammum jadi satu. Iku pas kapan? Man utawi sapane wong iku kana iku bihi ketemu kelawan man apa jurbun catu utawa luka, apa jurbun catu utawa luka, au damamilu utawa pira-pira udun. Wasala mongko basu sapa man asofika ing anggota kang waras watayamalan tayamum sapa man anil jurfi saking catu awit dumali utawa udun. Nek enek wong di anggota wudunya terdapat luka, maka nanti konsekuensi dari bersuci untuk melakukan sholat ini ada yang melakukan wudu dengan tayamum. Seumpamane
luka itu berada pada anggota tayamum. Contohnya tanggane kaki. Kaki ini tidak boleh terkena air. Maka teknisnya kita wudhu biasa, wudhu biasa. Nah, nanti kaki ini tidak bisa dibasuh, tapi harus diganti dengan tayamum. Tayamum untuk pengganti membasuh kaki. Itu jenenge al-jam'u bainal wudu'i wa tayamum. Atau pada waktu mandi dia punya hadas besar, kemudian ada bagian tubuh yang tidak boleh terkena air, maka dia harus mandi, harus disiram tubuh yang boleh terkena air. Untuk sisa tubuh yang tidak bisa terkena air dikarenakan luka atau sakit dan seterusnya, iki ditayamumi, di mandi campur tayamum. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul jabiroti utawi iki ku wong kang duweni blebet, wong kang duweni blebet iku ya tayamum sapa sahibul jabir. Wayang sakulan musab sapa sahibul jabira alaiha ing atase jabira, wala yu'idulan ora baleni sapa sahibul jabira in wado'aha, namun nyeleaken sapa sahibul jabira ing jabira alat tuhrin ing atase tingkah suci, alat tuhrin ing atase tingkah suci. Wakanat lan ono apa jabira iku fi ghairi a'dha'i tayamumi ing dalem liyane pira-pira anggota tayamum. Wa illa lamun ana apa ya, lamun ora in wado'aha ya payu itu mongko baleni sapa man sapa sahibul jabira gune ya ing musab kok kudu ya ada tuh sholat. Ini tentang orang yang diperban, ya. Orang yang diperban dia ini tidak boleh terkena air, maka dia harus bertayamum. Lah, ketika luka ini setelah disucikan, siapa jenenge disiram, kemudian dan perbannya ini suci, perbannya ini suci, diblebetek suci, nangane sholat ya. Lah, engko nek lukai berada pada anggota tayamum, terus perban itu dilengketkan dalam keadaan suci, maka dia cukup mengusap di atas jabironya saja dan sholatnya tidak mengulangi karena wis dalam keadaan suci. Tadi
Pertama apa jenenge wayang saku alaiha walayu itu inwado'aha ala kubrin. Pertama ketika apa jenenge menempelkan berbaneku dalam keadaan suci, kemudian makanan fi ghairi aqdha'i tayamumi, dan luka itu tidak berada di area tayamum, maka nanti dia tidak ada sholat. Wa illa, ketika korban itu dalam kondisi najis dan luka itu ada pada anggota tayamum, tetap diusap dan dia melakukan sholat. Tapi nanti karena dalam kondisi najis, wajib untuk i'adah, mengulangi sholat. Itu teknis dalam Sahihul Jabro. Tidak enak uang, saya mempunyai hadas besar, hadas besar, nah, dalam kondisi mempunyai luka. Nah, maka luka itu nek perbane dalam kondisi suci, ini cukup diusap dengan air saja. Jadi tidak usah dilepas kemudian disiram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kemudian dia melakukan tayamum karena ada perkara yang tidak boleh terkena air sebagai ganti luka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haid utawi iki kunerangaken wa nifasulan nifas iki khusus ke wanita, dimaul mar'ati utawi piro-piro gede wong wadon iku salah satun ana telu. Di darah perempuan ini ada 3. Lagi sampai sedikit banyak harus mengetahui, karena apa? Nanti sampai sebagai kepala keluarga, mbak menowo istri, anak, sampean tidak ngerti, maka sampean wajib untuk memberikan pelajaran kepada anak dan istri sampean tentang haid, tentang nifas dan istighfar. Karena ini buat dasar pengetahuan. Al-awal tekan kawitan ikut damul haid, ketika pada nifasi asani ikut damun nifasi gede nifas, asalis ikut damun istighadati gede istighadah, maknanya gede krono loro. Darah perempuan ini ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istighadah. Damul kaidi utawi
getih buaya damul kain iku adamu getih rupane alazi dam yak rujukan metu apa alazi min rohimil mar'ati saking telana ane wong wadon ba'da isilina ing atas ing dalem sakuse songo pira-pira taun ala sabili sikati ing atase dalan waras wal adati lan dalan pengadatan atau kebiasaan. Pertama kita mengidentifikasi apa itu darah haid. Darah haid yaitu darah yang dikeluarkan dari rahim perempuan setelah mencapai umur 9 tahun dalam kondisi sehat dan menjadi kebiasaan. Jadi perempuan itu nek sudah umur 9 tahun, 9 tahun di sini adalah ukuran bulan Hijriah, tidak Masehi. Nah, keenek perempuan mengeluarkan darah dalam kondisi sehat tidak sakit di atas umur 9 tahun. Nah, iki dinamakan darah haid. Biasanya untuk iki bulanan pengadatan di perempuan itu tiap bulan iki biasanya mengeluarkan darah. Nah, itu jenenge darah. Damun nifasi utawi getih nifas. Utawi damun nifas iku adamu getih alladzi rupane dam yak rujukan metu apa alladzi minar rohimil mar'ati saking rahime wong wadon akibal wiladati ing dalem sakuse nglahiraken. Darah yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Iku jenenge darah nifas. Lah, damul istiqadoti, bentuk darah yang ketiga, damul istiqadot. Damul istiqadoti utawi getih istiqadot. Waya damul istiqadot iku adamu getih alladzi rupane dam yakhruju kang metu apa alladzi mirrohimil mar'ati saking rohime utawa telanakane wong wadon bisa babi marodin kelawan sebab loro. Darah yang ketiga adalah darah istiqadoh. Darah istiqadoh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan disebabkan karena sakit. Dari darah istiqadoh ini merupakan darah yang selain darah haid, selain darah nifas. Iku berarti dikarenakan sakit. Iki jenenge darah istihadah. Engkau enek jenenge darah wilada. Yang di sini tidak disebut. Darah wilada itu darah yang keluar ketika melahirkan. Itu juga menyebabkan mani besar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui
tentang darah haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun dalam kondisi sehat dan sesuai dengan kebiasaan. Nah, untuk waktu keluarnya kapan? Zamanul haid. Utawi iki ku mangsane haid. Akalu zamanil haid. Akalu zamanil haid utawi luwe sithik-sithike mangsane haid iku yaumun sedina walailatun lan suwengi wa aksaruhu utawi luwe akeh-akeh zaman iku khamsata asyara ana 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan piro-piro wengine khamsata asyara wa mautai mongso zada kang tambah apa mah bahwa mongko utai mak iku istihadatun darah istihadah iku istihadatun darah istihadah. Waktu darah haid akalu zamanil haidi berarti batas minimal darah haid. Iki cara mengidentifikasinya yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian batas maksimal iki 15 hari. Ketika nanti kok keluar darah lebih dari 15 hari, iki dikatakan darah istihadah. Nah, kita sebutkan kok biasanya perempuan iki keluar darah ada yang 6 hari, ada yang 7 hari setiap bulannya. Jadi kok nek arek wedok mengeluarkan darah untuk mengidentifikasi menetapkan bahwasanya ini darah haid, maka batas minimal darah yang keluar selama 15 hari ini harus sudah mencapai 24 jam. Nanti kalau seumpamane hari pertama tanggal pertama metu 2 jam, hari ketiga 4 jam, hari ke-15 ternyata tidak sampai 24 jam, maka darah yang keluar ini bukan darah haid, dikatakan darah istihadah karena belum mencapai batas 1 hari 1 malam. Jadi nanti bisa dikatakan darah haid ketika sudah mencapai 1 hari 1 malam dengan batas maksimal 15 hari. Nah, pada umumnya perempuan itu keluar darah haid 6 hari atau 7 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gambarannya. Dan kok seumpamane enek perempuan umumnya mengeluarkan darah haid 7 hari. Nah, ternyata sebelum 15 hari, mari dari ke-7, besoknya hari ke-8 ini tidak keluar. Si perempuan sudah mandi besar, suci dari haid, karena kebiasaannya seperti itu. Dilarang tanggal 10 kok keluar lagi, maka ini tetap dikatakan darah haid karena masih belum mencapai batas maksimal 15 hari. Meskipun hari ke-8, hari ke-9 ini tidak mengeluarkan darah, tapi ini tetap nanti dikatakan wanita tersebut dalam kondisi
Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanul hamli. Zamanul hamli utawi mongsone hamil. Utawi iku nerangaken mongsone hamil. Aqallu zamanil hamli. Utawi luwih sithik-sithike mongsone hamil. Iku sitatu asyhurin. 6 pira-pira wulan. Wa ghalibuhu utawi kaprae zamanil hamli iku tis'atu asyhurin. 9 pira-pira wulan. Iki nek menurut tinjauan Syafi'iyah batas minimal melahirkan ini adalah 6 bulan. Pada umumnya iki 9 bulan. Batas maksimal di sini tidak disebutkan iki 4 tahun. Batas maksimal. Dene itu nek enek perempuan setelah akad. Nah, setelah akad nikah kemudian si perempuan ini melahirkan anak sebelum 6 bulan ke atas setelah akad nikah, maka anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan tersebut. Karena apa? Karena belum mencapai aqallu zamanil hamli, karena belum mencapai lebih sedikitnya batas minimal apa jenenge kehamilan. Berarti ini wong liya. Loh, dadi anak ajaib. Tapi kok ketika setelah akad nikah, ya setelah akad nikah si perempuan ini melahirkan di atas 6 bulan lebih sedikit, 6 bulan lebih sedikit setelah akad nikah. Nah, iki bayine iki dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan tersebut karena sudah mencapai aqallu zamanul hamil. Saiki enek rondo, ada janda tinggal suaminya tidak menikah, ternyata 2 tahun setelah dia menjanda kok hamil, padahal dia tidak punya suami dan tidak melakukan hal itu seandainya, maka nanti nisbat anak yang dikandungnya ini dinisbatkan kepada suaminya yang telah meninggal karena masih belum mencapai batas maksimal kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanun nifas utawi iki ku mongsone nifas. Aqallu zamanin nifasi utawi luwih sithik-sithike mongsone nifas ikulah dotun, ya ikulah dotun mung sedilut. Ikulah dotun mung sedilut. Wa ghalibuhu utawi kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane bilayaliha kelawan piro-piro wengine arbaun. Wa aksaruhu utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna swita apane yauman dinane. Wama utawi dino zata kang tambah apa ma bahwa mongko utawi ma iku istiqadotun aran darah istiqadoh. Darah yang ketiga dari perempuan yaitu darah nifas. Darah nifas kemarin yaitu darah yang keluar setelah melahirkan.
Cara mengidentifikasinya, pertama, batas minimal darah nifas ini adalah 1 tetes atau sedikit sekali kalau sudah keluar berapapun itu 1 tetes atau ini berarti sudah dikatakan darah nifas. Pada umumnya darah nifas itu keluar 40 hari 40 hari, batas maksimal 60 hari. Nah, menentukan darah nifas atau tidak ini dimulai keluarnya darah selain darah yang bersamaan dengan melahirkan atau selain darah wiladah. Tadi nenek perempuan setelah waktu melahirkan, maka darah yang keluar bersama bayi ini dinamakan darah wiladah. Setelah melahirkan, si ibu ini diwajibkan untuk mandi besar, yaitu dari melahirkan. Setelah itu wajib melakukan sholat seperti biasa. Nah, nanti kok hari pertama dari melahirkan, hari kedua dari melahirkan, hari keempat mengeluarkan darah, nah baru dia ini mengeluarkan darah nifas dan tidak boleh melakukan sholat ataupun puasa sampai 40 hari. Nah, menghitung 40 hari atau 60 hari ini dihitung dari hari pertama kali melahirkan, tidak dihitung dari hari pertama kali mengeluarkan darah. Itu jenenge darah. Namanya untuk ngerti sedikit-sedikit kali jadi bapak. Nah, seneng gawe tok ngerti kurang teh. Ayo. Nah, iku jenenge darah. Dan nanti kok darah ini keluar lebih dari 60 hari, berarti dikatakan darah istiqadah. Ketika tidak iktisal bersambung dengan darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi perkara yang rumukan haram apa man alal muhtisi ing atase wong kang hadas hadasan krono hadas asgara kang cilik. Perkara yang diharamkan bagi orang yang muhdis, orang yang mempunyai hadas karena hadas kecil, iku as-sholatu nglakoni sholat. Yang pertama, tidak boleh sholat. Pokok gak duwe wudu iki dilarang sholat. Atau tengah-tengah sholat melakukan hal yang menyebabkan hadas kecil seperti ngentut, seketika itu sholatnya batal. Watawaf bulan tawaf ini karena at-tawaf bukan sholat, jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu kok tak punya wudu tidak boleh melakukan tawaf, itu indah syariah, kecuali nanti dalam kondisi darurat, seumpamanya dalam kondisi berdesakan. Yang penting kita tidak sengaja menyentuh perempuan lain, sedangkan nanti tidak bisa keluar ketika akan wudhu, tambah membahayakan ide-ide. Maka diteruskan saja tawafnya.
ini dalam keadaan darurat, tidak sampai pindah mazhab, itu pun bisa dianggap sah. Wa masul mushafi, wa masul mushafilan dompet mushaf, wa masul mushafilan dompet mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Ini haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu menyentuh dan membawa mushaf. Mana sampai hati-hati. Karena nek arek pondok iki kebiasaannya riyadoe adalah gawa wudu selalu dalam keadaan suci. Apalagi sampean sing setiap hari ini gawa mushaf, jangan sampai ngaji membawa mushaf dalam kondisi tidak punya wudu atau dalam kondisi mempunyai hadas kecil atau dalam kondisi batang. Ini hukumnya segera diletakkan. Nek nyentuh ini nyentuh. Mulai wis ngene iki jenenge jadi kamu membawa. Nah, tapi kondisi ketika sampean waktu membawa, kalau tiba-tiba ngentut, apa langsung daun calok, bodak, langsung diletakkan di tempat yang semestinya, diletakkan di tempat semestinya, kemudian sampean ojo sampai arek bodoh seperti sampean ini menyekel mushaf tidak punya wudu, ini hukumnya. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil ada 3. Yang pertama sholat, tawaf, kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Tapi nek membaca gak apa-apa, meskipun sampean tidak mempunyai wudu hadas kecil, karena sampean sudah hafal, terus sampean membaca langsung tanpa menyentuh dan tanpa membawa wudu, itu gak apa-apa. Jadi dalam kondisi batal kok ya gak apa-apa, cuma nanti pahalanya ini lebih besar dalam keadaan suci. Qiraah nek maca Bismillahirrahmanirrahim. Ma utai perkara ya rumukan haram apa ma alal junubi ing atase wong kang jinabah. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Junub itu berarti dikarenakan mengeluarkan air mani atau hubungan suami istri. Ini beda dengan orang muhdis. Ini termasuk muhdis sing asghar. Ini termasuk orang yang mempunyai hadas besar. Yang pertama yaitu orang junub. Iku as-sholatu lakoni sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafilan domek mushaf, wa masul mushafilan domek mushaf, wa habluhu lan gawa mushaf. Orang yang mempunyai hadas besar dikarenakan junub setelah mengeluarkan mani atau setelah berhubungan suami istri, yang pertama dia diharamkan sebagaimana orang yang mempunyai hadas kecil, yaitu tidak boleh sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf.
enek meneh wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Nek sampean mari metu mani setelah mimpi basah, ini tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh, harus mandi besar dulu, mandi wajib dulu. Jenenge hadas besar. Lah moco di sini sampai timbul suara yang bisa sampai dengar sendiri minimal, itu jenenge qiraat. Tapi nek lambene umi tok atau di batin, di dalam hati, iki gak haram. Tapi kok sampai keluar suara yang bisa didengar minimal oleh diri sampean, iki sing haram ketika dalam wal muksulan menang bil masjidi ing dalem masjid, wal muksulan menang bil masjidi ing dalem masjid. Kemudian bagi orang yang junub ini haram berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri apa? Biqadri subhanallah. Iki langsung nggih. Nang kene musala nggih. Musala masjid, musala. Nek musala gak apa-apa dalam keadaan jinabah. Karena musala iya bukan masjid. Musala itu ya tempat ibadah sebagaimana rumah biasa. Kanggo nek sampean mari turu nang musala tibake mimpi basah, wis nyantai ae, nggak bulat, tulis, nggak usah langsung melayu nang jedit. Tapi nek nang masjid keturun kok mimpi basah, maka harus segera keluar ketika dia sudah bangun, karena nanti dikhawatirkan iki muksuhil masjid, berdiam diri di dalam masjid iki haram bagi orang yang jinabah. Hal ini tadi yang dialami oleh ya junub ambek hadas kecil, ini bila dialami oleh orang laki-laki dan perempuan. Perempuan juga bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Perempuan juga bisa jinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakrum, ma utawi perkara yakrum kang haram apa ma alal haidi ing atase pira-pira wadon kang haid, ing atase pira-pira wadon kang haid, wa nufasa'u lan pira-pira wadon kang nifas. Perkara yang dikarenakan bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, ini berarti khusus perempuan, karena nggak mungkin haid. Nah, itu as-sholatu sholat, itu as-sholatu sholat, wa tawafulan tawaf, wa masul mushafilan, wa masul mushafil lan benar mushaf, wa habluhu lan bawa mushaf.
wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an, wal buksu lan meneng, Podcast dulu, Flash. Podcast dulu. Thank you.